Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Riris Ekawati, saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang pelecehan seksual. Pembahasan materi kali ini tentang pelecehan seksual yang bertujuan pertama, untuk mengetahui pengertian dari pelecehan seksual, kedua, untuk mengetahui dampak dari pelecehan seksual, dan ketiga, untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual. Apa sih pengertian pelecehan seksual? Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran, sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti rasa malu, marah, tersinggung, dan sebagainya pada diri orang yang menjadi korban pelecehan. Selanjutnya ada siapa yang menjadi pelaku dan korban pelecehan seksual. Pelaku pelecehan adalah seorang yang melakukan tindakan pelecehan kepada orang lain. Pelecehan seksual yang terjadi bersumber dari tindakan memaksa para pelaku yang sangat pintar dalam memilih korbannya. Pelaku umumnya akan memilih korban yang lebih muda, relatif pasif, atau kurang asertif, harga diri rendah, dan hal lain yang membuatnya lebih rentan. Korban pelecehan itu sendiri bisa jadi laki-laki ataupun perempuan. Korban bisa jadi adalah lawan jenis dari pelaku pelecehan ataupun berjenis kelamin yang sama. Korban pelecehan itu bisa siapa saja yang terkena korban pelecehan. Selanjutnya ada apa dampak dari terjadinya pelecehan seksual. Yang pertama adalah mental illness, penyakit gangguan kejiwaan yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Tidak sedikit korban kekerasan yang mengalami gangguan kejiwaan karena terlalu shock akibat kejadian kekerasan seksual. Rendahnya pengetahuan tentang gejala ini bisa membuat korban memiliki gangguan kejiwaan yang lebih besar. Yang kedua ada mental breakdown, yaitu korban yang mengalami pelecehan seksual dapat membuat korban memiliki reaksi panik dan cemas yang berlebihan yang membuat korban akan merasa lebih waspada pada apapun sehingga membuat orang di sekelilingnya merasa tidak nyaman. Lalu yang ketiga ada insecure, yaitu korban pelecehan akan merasa kurang percaya diri di mana korban merasa bahwa diri mereka sudah tidak berharga lagi. Korban akan lebih menutup diri, lebih sering overthinking pada dirinya sendiri, dan kehilangan kepercayaan diri. Lalu yang keempat ada bunuh diri. Salah satu dampak serius yang terjadi karena pelecehan seksual yaitu bunuh diri. Banyak masyarakat yang tidak tahu tentang kasus di mana para korban kehilangan nyawanya akibat tidak dapat bertahan lagi. Korban akan mengalami depresi sehingga dapat menyakiti diri sendiri dengan disengaja dan menghilangkan nyawa mereka sendiri. Selanjutnya, kapan dan di mana waktu serta tempat terjadinya pelecehan seksual. Pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, seperti di sekolah, di transportasi umum, kantor, pabrik, supermarket, taman, trotoar, dan bukan hanya di mana saja. Pelecehan juga bisa terjadi kapan saja, pada pagi, siang, sore, maupun malam. Selanjutnya, bagaimana cara mencegah terjadinya pelecehan seksual? Yang pertama, mengajarkan anak tentang sopan santun terhadap orang lain. Yang kedua, mengajari anak-anak agar dapat waspada dengan orang lain yang dirasa mencurigakan ataupun yang belum dia kenal. Yang ketiga, memberikan pendidikan seks secara sederhana agar anak-anak paham. Yang keempat, mengontrol pergaulan anak-anak dengan teman-teman dan lingkungannya. Yang kelima, ajak anak untuk selalu berkomunikasi sehingga dapat terbuka dengan orang tua. Dan selanjutnya, tujuan utama dari mencegah kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Yang pertama, mengajarkan sentuhan yang baik, buruk, atau yang membingungkan anak. Yang kedua, mengajarkan anak untuk dapat mengontrol siapapun yang menyentuh tubuhnya dan bagian-bagian mana yang disentuh. Yang ketiga, mengajarkan anak untuk berani melapor pada orang dewasa
yang bertanggung jawab, misalnya orang tua atau guru, mengenai sentuhan-sentuhan tidak tepat yang diterimanya. Bahkan seandainya anak dilarang melaporkan pada siapapun oleh pelaku. Yang keempat, mengajari anak assertive skill terhadap perlakuan kekerasan seksual. Misalnya berkata tidak untuk segala bentuk perlakuan dari orang lain yang menjerumus seksual, melatih bela diri, dan sebagainya. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.